warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Koja sampai Kabupaten. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mailina Zaidanor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadhani. Kami finalis Ki Hajar STEM 2024 dari SDN Santo Gamba Dalam Barat. Tujuan dari proyek kami adalah untuk mengatasi permasalahan iklim dan kesehatan pada petani yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida yang berlebihan, Serta meningkatkan kesadaran para petani mengenai pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan yang menjadi faktor penting dalam membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan sistem pertanian dalam perubahan iklim. Di desa kami, tepatnya di Gamba Dalam, masih memiliki permasalahan dalam bidang pertanian seperti hama tanaman dan ketergantungan dengan pestisida yang digunakan dalam tanaman tersebut. Kami melakukan wawancara dengan petani mengenai permasalahan hama dan penggunaan pestisida di desa. Apa yang sering digunakan dalam memberantas hama? Obat-obatannya yang memberantas hama itu obat Starban, Stadium, Basa. Kami menemukan beberapa kendala dalam penggunaan pestisida, antara lain residu pestisida yang mencemari air dan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah, serta permasalahan kesehatan terutama iritasi kulit berupa ruam dan gatal yang dialami petani. Penggunaan pestisida yang berlebihan menimbulkan gangguan kesehatan pada petani, pencemaran lingkungan, mengganggu ekosistem, dan berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Selain itu, para petani masih kurang kesadaran mengenai pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan karena kurangnya edukasi dan informasi tentang teknik pertanian yang ramah lingkungan. Kami juga menemui penyuluh pertanian di Desa Gamba Dalam Barat, yaitu Bapak Budi Sucipto, SIP, SP. Kami menanyakan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan biopestisida dan solusi yang bisa kami terapkan untuk mengatasi permasalahan pertanian di Desa Gamba Dalam Barat. Salahnya karena itu banyak tanaman, kadang-kadang petani nggak mau cerewet gitu ya, maunya langsung aja dibeli padahal ini tadi luar biasa baiknya untuk keamanan pangan kita. Kami melakukan riset penelitian di jurnal mengenai biopestisida dan menemukan yang terbuat dari bahan utama daun sirsak yang juga efektif mengatasi wearing padi sebagai pengganti daun mimba. Kami melakukan diskusi mengenai solusi dari permasalahan di atas. Oleh karena itu, kami ingin memberikan solusi alternatif untuk permasalahan tersebut, yaitu biopestisida dan aplikasi berbasis web dengan tema Baiman. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan biopestisida: daun sirsak 100 lembar, daun pepaya 1 kg, lerak sebagai bahan perekat, air bersih, lasung, saringan, ember. Masukkan daun yang sudah bersih ke dalam lasung. Tambahkan 1 liter air hangat dan tumbuk halus sehingga menjadi pasta. Diamkan selama 1-3 hari. Saring hasil rendaman menggunakan kain bersih untuk mendapatkan ekstraknya. Terdapat 2 kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol terdiri dari air biasa, sedangkan kelompok perlakuan terdiri dari 75% ekstrak daun pepaya dan 25% ekstrak daun sirsak. Rencana awal kami ingin menguji coba tanaman padi yang diserang oleh wearing batang coklat. Akan tetapi terkendala di mana para petani sudah memanen semua tanaman padinya, sehingga kami melakukan pengamatan dengan cara
menyemprotkan langsung ke organisme pengganggu tumbuhan. Dengan waktu yang terbatas, kami dengan bantuan teman-teman memutuskan untuk menangkap hama yang tersisa di sawah, yaitu belalang. Kami pun melakukan pengamatan terhadap belalang dan kami mendapati di mana belalang tetap hidup saat disemprot dengan air biasa selama 1 menit. Sedangkan belalang mati dalam 1 menit saat disemprot dengan 75% ekstrak daun pepaya dan 25% ekstrak daun sirsak. Ini produk kami. Selanjutnya, kami membuat user flow dan prototype website yang akan kami buat. Perangkat yang dibutuhkan dalam membuat website antara lain komputer atau laptop, koneksi internet, browser, domain atau nama website, hosting atau tempat penyimpanan data online, WordPress, Canva, Figma. Langkah-langkah pembuatan website yaitu memilih hosting dan domain. Selanjutnya, install WordPress. Setelah berhasil melakukan instalasi, login ke dashboard WordPress. Setelah login, pilih tema website yang tersedia. Install plugin yang diperlukan pada WordPress seperti Elementor, WP-Foro, dan lain-lain. Buat page website dan post untuk membuat artikel. Kami pun meminta pendapat mengenai website yang kami buat. Sesuai dengan masukan dari guru pembimbing kami pun menambahkan forum di website kami agar para ahli dan petani yang berpengalaman dapat berbagi ilmu dan pengalamannya terutama dalam bidang pertanian berkelanjutan. Nah, terima kasih atas inisiatif membuat website pertanian berkelanjutan seperti ini. Semoga semakin banyak petani terinspirasi dan menerapkan praktik pertanian yang lebih baik. Untuk informasi yang disajikan sangat lengkap dan mudah untuk dipahami. Artikel yang disajikan sangat update dan relevan dengan kondisi pertanian yang saat ini. Saya sangat menghargai adanya forum diskusi di web ini. Saya bisa bertukar pengalaman dengan petani lain dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Biopestisida adalah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan hama, pencemaran air dan tanah, kesehatan petani serta mengurangi emisi gas rumah kaca dengan proses pembuatan yang lebih ramah lingkungan. Website Beiman juga menjadi solusi sebagai wadah mendapatkan informasi dan saling berbagi ilmu bagi petani berpengalaman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.